Perbincangan mepet jurang. Ya, kita masih mepet, belum masuk. Ya, semoga tetap mepet-mepet aja lah ya. Ini PMJ yang selalu dinantikan karena perbincangannya memang hangat atau panas. Semoga bisa panas. Kita akan membicarakan hal-hal yang sulit untuk dibicarakan di atas mimbar. Kita bicarakan di depan kamera saja. Nah, PMJ kali ini begitu istimewa karena topiknya pasti akan benar-benar mepet jurang. Kita akan membicarakan masa gelap seseorang. Nah, 2 bintang tamu kita istimewa pada malam hari ini. 1 orang yang seperti tadi saya bilang memiliki masa kehidupan yang gelap. Tidak lain dan tidak bukan adalah Felix. Nah, gelapnya gimana nanti, sabar ya. 1 lagi juga tidak kalah istimewa. Kenapa? Karena dia orang yang sangat kita kenal. Beliau orang yang sangat kita kenal dan menurut saya ini menjadi podcast yang sangat istimewa juga karena buat beliau ini adalah podcast Natal terakhir sebagai seorang pendeta jemaat aktif. Wah, jadi pasti ini edisi sangat istimewa. Kalau tahun depan ngisi podcast lagi sudah bukan pendeta jemaat aktif. Nah, jadi ini edisi yang sangat spesial. The one and only Pendeta Dianawati. Ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang kehidupan gelap, ya, bukan mati lampu tapi memang gelap. Nah, Felix ini punya pengalaman yang bisa dibagi ke kita. Jadi gimana, Lex? Lo katanya punya pengalaman pribadi di mana lo punya masa-masa paling suram di dalam hidup lo, bener gak? Bener sih. Pengalaman saya paling suram itu waktu saya masuk penjara ya, itu di tahun 2010 tepatnya sih. Itu saya divonisnya 4 tahun 8 bulan, subsidiar 2 bulan, dan saya jalan itu 3 tahun 2 bulan. Itu karena narkoba di tahun 2010 itu benar-benar sangat yang berat sekali itu buat saya. Kenapa berat? Karena waktu pulang pun juga pas masuk itu masih utuh keluarga saya. Pas pulang itu papa udah nggak ada. Itu yang buat saya paling berat dalam hidup saya seperti itu sih. Jadi di dalam lamanya berapa? Totalnya? 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan ya. Saya masuk itu Agustus 2010, saya pulang itu Oktober 2013. 3 tahun 2 bulan. Ini awal-awal perbincangan kita langsung benar-benar dark ini. Jadi lama ya. Iya. Jadi masuk terus waktu keluar bokap udah nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak sempet ketemu sebelum nggak ada ya. Sempat ketemu sih di 2013 di awal. Cepatnya sih kayak seminggu sebelum papa nggak ada itu dia sempat nengokin saya sih. Dan itu biasanya kan papa itu agak lemes kan. Nah pas nengok saya terakhir kali itu dia kayak sumringah gitu. Dan saya nggak tahu itu pertanda atau bukan, saya nggak tahu sih. Tapi lebih sumringah gitu sih. Tadi dia lemes kan gitu. Nggak lama seminggu setelahnya dapat kabar dari mama, papa udah nggak ada. Itu yang berat sih. Ini kita ngomong kehidupan di penjara sedikit ya. Kan mungkin banyak juga yang nonton cuman lihat di TV kan. Gitu kan. Gua pun juga taunya cuman dari TV. Itu sebenarnya kalau di penjara itu memang seperti yang di TV-TV orangnya banyak gitu apa gimana sih? Kalau orangnya sih banyak sih ya. Satu kamar itu yang tadi cuma 7 orang tuh bisa sampai dengan 30 orang. Satu kamar. Tapi di sana itu selama punya duit sih semua sih kayak di luar sih. Intinya mau makan enak juga ada. Mau narkoba lagi juga ada gitu. Mau minuman juga ada. Di sana yang penting sih ada uang, semua juga ada sih gitu. Jadi bener-bener di dalam itu rame banget ya? Kalau di kamar ya rame sekali gitu. Kalau di rutan itu bebas ya. Dalam arti itu nggak dikunci setiap kamarnya atau selnya nggak dikunci gitu. Makanya di sana tuh bebas gitu. Nah pas saya pindah ke LP itu pas saya mau bebas itu memang ketat sih. Dalam arti pintu dikunci setiap malam gitu. Terus tapi juga tetap satu kamar itu yang tadi buat 7 orang jadi isinya 30 orang.
31, 32 gitu. Nah agak ketat di LP sih. Gitu. Itu lu waktu di dalam itu ya. Kalau bangun tidur tuh apa yang lu pikirin? Berarti di yang terakhir-terakhir ya. Yang terakhir-terakhir sih langsung ke gereja sih, jadi tamping gereja sih gitu. Cuma kalau pas di rutan sih pas bangun pagi sih mikirin, nih duit gue ntar buat beli apa ya, makan apa. Gitu sih. Karena soalnya di rutan itu kan dia punya jatah nasinya itu kan per blok itu, satu blok itu satu dandang itu ditaruh di depan pintu. Nah itu bareng sama ada kucing segala gitu. Jadi kan gak steril ya gitu kan. Nah di rutan itu lebih boros gitu jadinya. Jadi besok nih misalnya duit berapa nih, besok gue bisa makan apa ya. Atau pagi-pagi gitu. Waktu awal-awal ya lu masuk, itu ada perasaan gak terima gitu gak? Oh ada. Soalnya kan waktu masuk itu kan gue kan berdua ya. Masuk itu kan ada teman gitu kan. Nah waktu saya main sendiri atau waktu misalnya saya beli sendiri, itu saya selalu lost. Gak pernah ketangkep gitu kan. Nah jadi cerita itu kan waktu itu malam itu habis beli ganja ya kan. Nah teman ngajakin nyabu nggak gitu ya kan. Nah akhirnya kita jalanlah kita ke Komplek Ambon gitu kan. Nah pas pulang itu kita memang di sana kan make gitu kan. Nah saya pikir tuh udah habis gitu kan, udah nggak dibawa kan. Nah ternyata teman itu bawa, dia nggak ngomong gitu. Nah itu yang sampai sebelum saya lepas semuanya itu yang menjadi ganjalan saya sih. Gitu nih kenapa nggak ngomong gitu. Kalau ngomong iya marah, campur aduk lah. Kalau ngomong kan soalnya waktu itu saya pernah pengalaman tuh sering bawa ganja itu dari Jakarta ke Bogor. Itu selalu aman. Saya simpan di lampu. Nah pas itu kenapa dia nggak ngomong? Kalau dia ngomong itu kan saya bisa ngumpetin gitu loh ya kan. Bisa saya sembunyiin gitu. Itu sih yang masih ada kayak ganjel waktu itu ya. Waktu sebelum saya lepas semuanya gitu. Nah ini kebetulan pas kita kan lagi Natal. Berarti kan lu waktu itu berapa? 3 kali berarti? 3 kali Natalan ya. di dalam ya? 3 kali ya. Itu rasanya gimana? Rasanya ya kangen keluarga gitu. Tapi sih untungnya sih kalau pas Natalan itu kan di sana itu bisa masuk ke dalam ya keluarga. Jadi bisa ke gereja gitu kan. Besukan, cuman sih memang kalau pas kebaktian Natal sih ya kita sedih juga sih gitu. Terutama yang terakhir itu tahun 2012 itu saya kan benar-benar hancur ya di dalam itu kan. Itu saya di sana tuh saya juga jualan obat di dalam itu. Benar-benar saya hancur-hancuran lah, duit semua habis buat beli sabu sekali di dalam kan gitu. Nah pas itu kan saya kan berdoa sama Tuhan, Tuhan belilah petunjukmu Tuhan apa yang terbaik kan. Nah di malam Natal itu saya dapat firman itu Amsal 3 ayat 5. Itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu saya sampai 2 kali dari Natal sampai khotbah pendeta gitu kan. Nah pas besokannya pas kebaktian Natalnya kebetulan yang melayanin itu pendeta ini Pak Joni Sringuringgo yang biasa ke Nusa Kambangan. Nah situ saya bicara sama dia ngobrol-ngobrol kan. Nah akhirnya saya dipindah tuh dari rutan Salemba ke Lapas Salemba sebelahnya. Nah pas itu ketemu dia di sana, sama si Parigo saya dijadiin tamping gereja di sana, gitu. Jadi saya melayanin sih gitu di sana gitu. Pas terakhir mau bebas itu dari Januari 2013 sampai dengan Oktober 2013. Dan gitu. Itu udah lepas ya, nggak jual-jualan lagi. Udah nggak jual-jualan lagi, nggak pakai lagi di situ. Apa yang bikin lepas? Capek sih sebenarnya sih, udah capek sih gitu. Capek maksudnya? Sama ini kan saya kan juga udah menjelang bebas, jadi saya takut ada apa-apa juga sih, gitu sih, menjaga sih sebenarnya. Nah pas 1 bulan setelah pindah itu papa nggak ada. Nah tapi di sana tuh saya masih enjoy aja. Dalam arti ya maksudnya kalau nggak ada papa kan ada teman-teman gitu kan. Nah berasanya itu pas pulang ke rumah gitu, itu benar-benar kerasa banget dan banget gitu. Oke, kalau misalnya nih flashback di masa itu ya, kalau lu bisa mengutarakan keinginan lu buat jemaat atau gereja, itu apa yang lu harapkan gereja bisa lakukan buat lu atau jemaat bisa lakukan buat lu?
Ya, itu semua sudah jalan Tuhan sih ya. Saya paling cuma minta waktu itu sih doanya aja sih gitu. Doa buat Doa supaya saya bisa jalanin itu semua gitu loh. Dan kuat gitu, karena di dalam itu kan semua juga ada di rutan ya terutama gitu. Nah, kalau menurut lu ya, kalau itu kan waktu lalu, sekarang kan lu udah bebas dan udah nggak pakai lagi, ya kan? Nah, sekarang lu sebagai manusia normal, jemaat gitu kan, menurut lu gereja bisa bantu apa buat orang-orang seperti lu yang mungkin saat ini kita nggak tahu ada di sekitar kita mungkin? Paling ini sih, soalnya kalau narkoba itu kan bukan masalah sakaunya, tapi karena penyakit mentalnya ya, karena sugestinya. Ya mungkin kita lebih dirangkul sih gitu. Kalau sama ini, terus juga mungkin ya kalau masih remaja-remaja gitu ya apa sih lebih diperhatiin lagi sih ya gitu. Karena kan juga berat juga di luar kan pergaulannya juga kan gitu sih. Menurut lu dirangkul yang menurut orang-orang mungkin kalau kayak dulu lu merasa oh ya ini gue dirangkul tuh kayak apa? Kayak ya di apa sih diperhatiin gitu sih sebenarnya sih. Oh, gitu. Lebih diperhatiin gitu diperhatiin ya. Sih. Karena kalau pemakai itu kalau yang rusak-rusak itu juga dia sebenarnya juga malu mau bicara itu. Gitu. Jadi kita mesti yang lebih proaktif sih gitu. Mesti dengerin mereka curhat lah gitu atau gimana gitu. Jangan kan bicara ya, Iya. malu untuk ada di tengah-tengah itu juga malu ya. Malu iya gitu. Makanya perlu dirangkul. Perlu dirangkul gitu. Karena kan mereka juga gak mungkin mereka cerita, gue abis ini lagi pakai ini gitu loh. Gitu. Oke. Nah, Bu Diana. Ya. Kalau menurut Bu Diana nih, sebenarnya teman-teman jemaat dan gereja sendiri itu harusnya kan bisa jadi apa ya? Tempat untuk mencegah kan, untuk orang bisa masuk ke dalam masalah, nggak cuma narkoba mungkin, masalah perselingkuhan, perceraian atau semua masalah-masalah gelap yang harus dihadapin oleh orang gitu. Nah, menurut Bu Diana tuh sebenarnya gimana ya jemaat bisa menjadi jaring pengaman buat mereka? Ya, menurut saya seperti yang tadi Felix bilang, kebutuhannya adalah dirangkul. Kalau jemaat ini, gereja itu adalah kan keluarga Allah ya. Kalau kehidupan sebagai keluarga Allah itu akrab satu dengan yang lain, lalu sama-sama bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan, saling mendoakan, saling mendukung, saling curhat, maka dia nggak akan cari di luar kan. Itu mungkin jaring pengamannya ya. Kan yang begitu kan merasa sendiri, berjuang sendiri di dunia yang keras gitu ya pergaulannya. Nah, kalau di gereja itu begitu akrabnya, begitu membangunnya, begitu dirasa bahwa ini adalah keluargaku ya yang saling menjaga, itu otomatis menjadi jaring ya, dan sekaligus juga menolong orang untuk tidak berani melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Ya, juga tidak diharapkan oleh dirinya sendiri sebetulnya kan. Nah, cuman gini Bu, misalnya nih, oke, kita mau jadi jaring pengaman buat mereka, membantu mereka, tapi gimana caranya kita tahu gitu? Kadang-kadang kan mungkin orang-orang seperti Felix juga nggak cerita kan waktu itu, taunya kita ya udah masuk gitu. Nah, gimana ya Bu kira-kira Bu? Iya, memang itu kesulitannya kan. Artinya dari kita gereja ya, teman-teman seiman, saudara seiman, kan nggak tahu siapa yang pakai, siapa yang sedang punya pergumulan. Kan nggak semua orang menampakkan di wajahnya ya, oh dia sedang dalam pergumulan ya. Entah dia itu pergumulan kaitan dengan narkoba atau pergumulan yang lain. Di satu sisi yang punya pergumulan juga malu kan untuk bercerita, ya. Apalagi kalau udah pernah pakai atau dalam pergulatan itu ya. Nah, ini yang memang menjadi sulit menurut saya. Dan sekali lagi, kalau terjadi keakraban, dibangun suasana yang membuat orang merasa nyaman untuk mengatakan apa saja, termasuk menyampaikan pergumulannya, maka kita akan lebih gampang mengenali
dan lebih gampang juga menyampaikan kebutuhan untuk didukung oleh sesama kita. Ya, mungkin kelompok-kelompok kecil itu ya yang efektif ya, dan persekutuan wilayah itu yang efektif. Karena kita kan gereja itu keluarga Allah, gereja itu adalah tubuh Kristus ya. Satu anggota tubuh sakit, terluka, yang lain akan terasa sebetulnya. Tapi kalau nggak merasa menjadi bagian itu, ada yang terluka, ada yang apa ya, cuek aja gitu. Kesadaran sebagai anggota tubuh Kristus itu, atau gereja adalah tubuh Kristus, menolong kita untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Jadi sebenarnya mekanisme melalui persekutuan wilayah atau kelompok-kelompok kecil itu sebenarnya sangat membantu untuk kita bisa menemukan ya Bu ya, dalam tanda kutip menemukan masalah-masalah di setiap jemaat ya. Betul. Karena ya nggak mungkin kita bisa menemukan masalah itu di kebaktian hari Minggu kan, orangnya banyak kan, nggak mungkin dia cerita terus angkat tangan, woi saya ada masalah, kan nggak mungkin ya Bu ya. Betul. Karena itu di kelompok kecil, di wilayah, kalau ada orang sharing, itu harus dijaga kerahasiaannya. Supaya orang leluasa ya, ketika misalnya ada pergumulan, tentu kan nggak tiba-tiba ya Felix melakukan itu, pasti diawali oleh pergumulan masalah yang dihadapi kan. Nah, sebelum jatuh ke sana, ketika ia curhat lalu merasa nyaman dan terjaga rahasianya, itu yang membuat dia punya jaring pengaman jadinya. Oke. Ya, jadi ya memang peran kita di kelompok kecil itu menjadi sangat penting, dan ya butuh kedewasaan juga ya Bu ya, untuk bisa saling menjaga kerahasiaan. Betul. Apa yang diceritakan gitu. Nah Bu, cuman gini sekarang. Nah kalau kita berkaca bahwa Yesus kan datang ke dunia yang manusianya berdosa, ini udah jahat semua gitu. Kita pun pengen nih untuk bisa membantu teman-teman yang sedang ditimpa masalah atau mungkin bergelut dengan sebuah kejahatan. Cuman kan kadang takut juga Bu. Kita sebagai jemaat kan ngerasa, aduh nanti aku kesangkut-sangkut lagi, ntar gua keseret-seret, bahkan misalnya nanti jadi saksi di pengadilan. Nah seperti itu tuh gimana ya Bu untuk kita bisa berani gitu loh Bu? Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa Allah juga repot loh menyelamatkan kita. Ya kan? Dia mau sih meninggalkan surga mulia ya, Yesus datang ke dalam dunia, lalu kemudian di tempat sederhana ya kan, di mana orang tidak menganggapnya, bahkan menimbulkan banyak masalah ya, sampai dia harus mati di kayu salib. Kan kena masalah dia sebetulnya untuk menyelamatkan kita kan. Itu pertama-tama kita harus mau repot untuk sesama kita kan. Nah kalau anggota keluarga kita sakit kan, jadi kita ikut sakit, kita harus mau repot. Tetapi kan Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 6 tuh ya ayat 1, kalaupun ada seseorang yang sedang jatuh atau dalam pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya pencobaan itu ya itu jadinya ada masalah, mungkin ada kerepotan, ya itu menjadi konsekuensi ya. Tapi tidak jatuh dalam pencobaan, tidak ikut terseret, ikut jadinya ke sana, atau kemudian jadi mutung atau marah ya. Tapi karena dia saudara kita ya, kita harus mendukung kan. Harus menemani ya, seperti tadi Felix kerinduannya adalah dirangkul gitu kan. Tidak dihakimi ya. Jadi kita sebagai jemaat nggak usah takut Ibu ya? Nggak usah takut. Dan harus mau repot. Tuhan aja mau repot, masa kita nggak mau ya? Iya, Tuhan aja mau repot. Nah Bu, cuman ini terakhir mungkin ya. Kita sebagai jemaat terus misalnya nih, oke, di dalam kelompok kecil kita sudah tahu, oke, kita berani. Lalu langkah konkret apa yang kita bisa lakukan? Ya, satu, kita memang terbuka, nggak usah kepo, nyari-nyari gitu ya, ngorek-ngorek orang punya. Kalau orangnya nggak cerita ya kita nggak usah korek-korek ya. Itu kan jemaat kan paling seneng kepo Bu. Iya. Solusi nggak kepo ya. Nggak boleh kepo, tapi kita terbuka ketika ada orang mau menyampaikan pergumulannya. Kita mendengarkan dengan baik, kita menemani,
ya kita mendoakan tuh nggak sekali doa tapi terus-terusan mendoakan, karena kan melawan apa sih yang seperti itu, melawan kuasa-kuasa kegelapan kan sebetulnya. Ya, harus doa terus menerus, lalu kemudian ya kita harus sampaikanlah kepada majelis, kepada pendeta ya, untuk juga barangkali bisa menolong bagaimana ya. Lah kalau orangnya belum mau terbuka, kita nggak bisa paksa. Ya. Tetap kita siap sedia aja untuk menjadi teman, menjadi saudara yang menemani perjalanan itu sampai ia merasakan Tuhan di dalam pergumulannya. Jadi kalau menurut lo, misal nih di saat itu ada orang yang bisa menemani, itu cukup nggak? Atau mesti kasih solusi buat lo? Cukup sih ya, minimal tuh kita bisa curhat gitu loh, biasanya ada yang rangkul gitu. Karena kan kalau pemakai tuh rata-rata tuh kan ada kesepian ya. Jadi cari hiburan tuh ya di narkoba itu. Gitu. Jadi kalau misalnya, karena waktu itu tuh yang gue rasain di rumah itu ya semua masing-masing cuek. Gitu, papa sendiri, mama sendiri, kakak saya sendiri ya kan. Akhirnya saya jatuhlah ke pergaulan yang nggak benar. Gitu. Karena apa? Karena di gereja pun juga nggak ada yang bisa buat curhat waktu itu, nggak ada yang bisa ngerangkul, ya seperti itu sih yang gue rasa waktu itu sih. Oke. Gitu. Nah, Bu Diana mungkin ada sebuah pesan buat mungkin saudara-saudara kita atau ya teman kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, Bu. Mungkin mereka sendiri nggak tahu mesti apa. Nah, mungkin Bu Diana bisa kasih sesuatu buat mereka. Ya, yang pertama-tama buat saudara-saudara atau siapapun yang sedang dalam pergumulan ya, percayalah bahwa Tuhan datang mencari kita. Dia datang kan kepada umatnya yang sedang dalam kegelapan, memberikan harapan, mendatangkan sorak-sorai. Itu pertama. Yang kedua, karena itu kita harus berani bicara kepada Allah. Tapi karena kita butuh teman yang bisa ngobrol langsung seperti yang tadi Felix, carilah orang di gereja yang bisa dipercaya untuk curhat, untuk menjadi teman yang mendukung, mendoakan ya. Karena itu gimana cara cari teman di gereja? Sebenarnya nggak susah juga sebetulnya ya. Setiap kebaktian minggu kita ketemu saudara seiman. Pulang itu bisa obrol-obrol, kenalan. Di persekutuan yang lebih kecil, entah di persekutuan dewasa, persekutuan senior, atau persekutuan wilayah, kelompok yang lebih kecil. Jadi kita punya teman, bukan hanya hadir tapi aktif menjadi teman juga, menjadi saudara bagi sesama kita. Dan kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain di sana. Di kelompok kecil itu lebih intens lagi kan, karena kelompoknya lebih kecil. Beranilah terbuka di sana. Saya ingat yang namanya pendeta ngomongnya pakai ayat ya. Ibrani 10 ayat 24, 25 itu ya. Marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendukung. Dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Malah dengan semakin rajin melakukannya, sehingga kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Ketika kita sering bertemu, bersekutu, kan di situ kita punya kesempatan untuk punya teman, punya sahabat di dalam iman, saudara seiman yang bersama-sama boleh menjadi teman seperjalanan kita. Ya, kita nggak pernah sendiri. Tuhan menyediakan saudara-saudara seiman di sekitar kita. Terbukalah, dan sebagai saudara seiman kita juga harus terbuka untuk mendengar keluhan, curhatan, dan bersama-sama mencari solusi di dalam Tuhan. Itu dari saya. Ya. Ini perbincangan yang nggak jadi mepet jurang, tapi penuh harapan malah jadinya. Oke ya, satu hal yang mungkin kita mesti perhatikan ya, bahwa kehadiran kita di sebuah persekutuan atau kelompok kecil itu bukan cuman sekedar untuk menu-menuin bangku gereja, tapi itu sangat berarti mungkin buat beberapa teman atau saudara kita yang mungkin saat itu sedang atau akan butuh teman gitu loh. Jadi ya buat siapapun yang sedang
menonton atau mendengarkan perbincangan kita ya kita ingat bahwa kehadiran kita di persekutuan itu sangat penting. Atau bahkan mungkin suatu saat kita yang butuh teman. Ya. Bukan kita menemani tapi mungkin kita butuh teman, gitu kan. Jadi ketika kita punya sebuah komunitas yang bisa saling mendukung, menemani, itu sangat penting sekali. Betul. Dan ya terakhir tadi kata-kata Bu Diana ya, Tuhan aja mau repot, kita ini siapa kok nggak mau repot gitu loh.